Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maranova dengan NPM 14040-246. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai eksternalisasi dalam mikroekonomi. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir ataupun manfaat barang ataupun jasa yang dihasilkan. Para ekonom umumnya memandang eksternalitas sebagai penyebab pasar yang tidak efisien atau kegagalan pasar. Dua jenis eksternalitas adalah eksternalitas negatif dan eksternalitas positif, di mana negatif berarti yang memunculkan biaya dan sedangkan positif memberikan manfaat. Jika eksternalitas merugikan orang lain ataupun lingkungan, itu dapat mengambil bentuk seperti radiasi, polusi sungai atau udara, ataupun kebisingan. Masyarakat sekitar harus menderita dan tidak ada kompensasi untuk itu. Manfaat eksternal adalah efek positif aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung. Misalnya petani lebah yang mendapat manfaat dari petani buah yang ada di sekitarnya tanpa harus membayarnya. Berikutnya ada jenis-jenis eksternalitas, yaitu ada dua. Yang pertama eksternalitas negatif, yang berarti eksternalitas negatif ini mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi ataupun konsumsi atau produksi dari pihak ketiga yang terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah polusi dan pencemaran lingkungan. Yang kedua ada eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Contoh eksternalitas negatif, yang pertama ada polusi udara akibat asap kendaraan bermotor ataupun pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua ada polusi air, misalnya akibat tumpahan minyak pada kapal tanker. Nah, polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir tersebut. Yang keempat adalah polusi udara, misalnya saja akibat kebisingan pesawat. Yang keempat ada merokok yang menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok tetapi juga bagi kesehatan orang lain yang ada di sekitarnya atau sebagai perokok pasif. Selanjutnya ada contoh eksternalitas positif. Nah, riset dan pengembangan perusahaan. Yang pertama itu ada riset dan pengembangan. Perusahaan yang menentukan teknologi baru sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan R&D menciptakan manfaat yang membantu masyarakat secara keseluruhan. Nah, penelitian semikonduktor misalnya tidak hanya bermanfaat bagi produsen semikonduktor, tetapi juga bagi industri telekomunikasi modern, stereo, dan perangkat komputer. Yang kedua itu ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang. Tidak hanya itu, agen real estate juga mendapatkan keuntungan. Harga real estate naik karena pembangunan membuat aksesibilitas yang lebih baik. Agen real estate memperoleh komisi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada pendidikan dan pelatihan. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi pekerja dan perusahaan, tapi juga bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, maka pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi dan perusahaan dapat meningkatkan produktivitas. Bagi perekonomian itu merangsang pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, barang lebih murah dan bervariasi, dan juga berkurangnya angka kejahatan. Yang keempat yaitu ada vaksinasi. Nah, manfaat tidak hanya bagi orang yang sudah divaksinasi, tetapi juga untuk orang lain karena resiko penularannya menurun. Selanjutnya ada untuk solusi untuk eksternalitas. Nah, para ekonom dan pembuat kebijakan mengajukan beberapa opsi untuk mengurangi eksternalitas, terutama eksternalitas negatif. Beberapa di antaranya solusinya yaitu seperti penegakan hak properti. Nah, pendefinisian hak properti secara lebih ketat dapat membatasi pengaruhan kegiatan ekonomi dari pihak yang tidak terkait. Hal ini karena eksternalitas muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas. Tetapi penegakan hak kepemilikan bukanlah hal yang mudah, tetapi semua item dapat didefinisikan secara kepemilikannya. Contohnya air dan udara. Anda tentu saja tidak dapat membagi ruang udara untuk rumah Anda dan untuk rumah tetangga Anda. Yang kedua yaitu ada pajak.
Pemerintah dapat mengenakan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas, terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Pemerintah mengenakan sanksi pajak yang lebih tinggi bagi produsen yang membuang limbah berbahaya, ataupun pemerintah juga dapat memberi keringanan pajak bagi perusahaan yang mengelola limbah lebih lanjut sehingga tidak membahayakan lingkungan. Nah, dalam kasus ini, salah satu konsep yang muncul adalah pajak pitufian. Dalam hal ini juga pemerintah mengenakan pajak sebesar dampak dari eksternalitas negatif. Sejenis pajak ini membantu pasar mencapai hasil optimal karena menjembatani kesenjangan antara biaya sosial marginal dan biaya pribadi marginal. Yang keempat itu ada peraturan. Dan selain pajak, jalan lain bagi pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Misalnya saja, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida ataupun limbah. Regulasi yang dianggap solusi yang paling umum itu Anda dapat menjumpainya pada beberapa aturan seperti peraturan lingkungan dan peraturan kesehatan makanan dan minuman. Yang terakhir yaitu ada subsidi. Nah, pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya um, subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif. Misalnya saja, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, ataupun pemerintah dapat memberikan subsidi pendidikan, yang kemungkinan lebih banyak orang mencapai pendidikan yang lebih baik. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.